Hari ini saya ingin melanjutkan sharing saya mengenai perjalanan kehidupan saya. Jadi saya hari ini ingin membagikan secara lebih khusus, lebih detail mengenai kehidupan saya dalam komunitas OMK. Saat itu saya pertama kali ikut, saya ingat kelas 2 SMP. Mengapa menjadi spesial tahap ini? Karena kalau teman-teman mengenal saya agak sedikit individualis, sebelum kegiatan OMK saya merasa bahwa saya dulu justru lebih individualis lagi. Karena sebelum-sebelumnya saya sebagai anak tunggal yang tidak punya saudara, lalu juga jarang sekali punya teman bermain di sekolah begitu ya. Karena ketika saya sekolah tuh saya waktu itu fokus hanya belajar saja, makanya walaupun ya ranking saya bagus waktu SD, jadi teman saya waktu SD hanya satu orang saudara saya, kebetulan tetangga di depan rumah, dan ya hampir 6 tahun itu selama SD ya saya hanya main sama dia aja. Dan saya baru mengenal arti saudara itu dalam komunitas OMK, karena baru disitulah saya merasa punya saudara begitu. Jadi awalnya itu sebetulnya saya juga kurang tertarik ikut kegiatan OMK walaupun sudah tahu, tapi karena waktu itu generasi sebelum saya ingat mulai giat gitu untuk cari. Jadi mereka keliling dari rumah ke rumah begitu untuk mengajak satu-satu OMK yang ada di wilayah saat itu untuk ikut kegiatan. Dan waktu itu akhirnya saya ikut gitu. Awalnya itu saya baru sedikit orangnya ya yang masuk. Waktu itu saya ingat hanya ada 4 orang. Jadi saya bersama 2 orang teman laki-laki yang lain dan 1 orang teman perempuan. Jadi waktu itu ada saya, lalu teman perempuan Henny yang di atas saya 1 tingkat, lalu Teddy itu yang seumuran dengan saya, dan yang ada di bawah saya itu Richard. Dan itu anggota pertama angkatan kami begitu. Jadi bisa disebut angkatan karena jauh sebetulnya angkatan kami umurnya dengan yang sebelumnya. Jadi ketika mereka mungkin sudah umur usia 30-an seperti saya saat itu saya masih 2 SMP. Jadi jauh umurnya. Lalu akhirnya kami ikut kegiatan, mulai nyanyi-nyanyi, sharing. Dan ketika sudah mulai baru 1 pertemuan, 2 pertemuan, kemudian langsung ditunjuklah Henny sebagai ketuanya waktu itu. Karena mereka juga anggota angkatan sebelumnya ternyata sudah mau mulai cabut gitu, mulai pergi. Jadi mereka sudah buru-buru nunjuk Henny sebagai ketua. Lalu 1 pertemuan, 2 pertemuan masih dibimbing dengan Henny sebagai ketua, kemudian mereka tiba-tiba hilang. Jadi sisa kami berempat ini ya punya kegiatan sendiri begitu, tanpa ada bimbingan lagi. Jadi Henny waktu itu sebagai ketuanya seperti biasa melanjutkan kegiatan yang sudah kami ikuti, sharing, lalu renungan, lalu nyanyi-nyanyi. Tapi ketika nggak ada Henny, kami bertiga paling buka kitab suci, nggak tahu kegiatan apa begitu padahal waktu itu. Jadi buka kitab suci sembarang buka kitab suci, lalu sharing begitu. Kegiatannya waktu itu sangat-sangat nggak jelas sih sebetulnya, karena cuma berempat. Jadi ketika 1 hilang, mulai kehilangan hilangnya sangat besar gitu. Jadi kegiatan itu begitu
sharing kitab suci begitu, bayangkan kami bertiga sharing kitab suci lalu paling hanya 30 menit lalu pulang. Kami biasanya kunjung ke rumah teman, ke rumah salah satu untuk akhirnya main game gitu. Jadi sharingnya hanya sebentar, tapi ya akhirnya main-main. Tapi terus kami tetap bertahan waktu itu tetap ada kegiatan setiap Jumat malam. Kami ingat setiap Jumat malam itu kami selalu berkumpul di rumah Pak Felix, di rumah yang sekarang ini tempat percetakan Warta Sakarian. Jadi di situ setiap malam di lantai atasnya itu kami selalu punya kegiatan OMK. Nah, pelan-pelan akhirnya mulai bertambah anggotanya, karena saat itu yang katekumen dikasih syarat untuk minta tanda tangan ketua lingkungan untuk bisa lulus katekumenan. Dan salah satu syarat dari ketua lingkungan ya harus ikut kegiatan lingkungan atau wilayah, dan mereka akhirnya memilih untuk ikut di OMK gitu ya. Jadi satu persatu ikut, mulai ada ya saya mungkin agak terbalik-balik ingatnya. Jadi waktu itu ada mulai masuk itu ada bertiga cewek, itu ada Shirley, Vero, dan Celine. Nah itu baru mulai sedikit-sedikit rame, terutama karena ya memang kami laki-laki juga, jadi ketika ada masuk cewek mulai rame lah. Mulai rame, dan minggu besoknya juga akhirnya datang lagi satu orang, minggu berikutnya datang lagi satu orang, dan akhirnya di situ kegiatan mulai lebih lancar gitu. Jadi Henny bertugas untuk ngasih renungan, sedangkan kami yang cowok-cowok biasanya tugas untuk mengiringi lagu. Jadi membuat lagu pembuka, lagu penutup, dan kami nyanyi-nyanyi gitu. Richard main gitar, saya nyanyi dengan Teddy. Jadi begitulah akhirnya kegiatan kami berjalan begitu. Dan dari situ kegiatan mulai bervariasi karena mulai rame. Jadi kami bisa membentuk paduan suara, membentuk kur, lalu juga banyak kegiatan, misalnya Natalan bersama, tahun baruan, lalu retret, camping bersama, macam-macam lah kegiatan yang sudah mulai waktu itu akhirnya bisa bervariasi begitu, karena sudah mulai banyak anggotanya dan mulai banyak ide-ide juga. Tapi satu hal yang membuat saya ingin membagikan komunitas ini adalah bahwa tadi itu saya merasa bahwa dalam OMK ini saya belajar banyak hal. Belajar artinya persaudaraan, walau artinya juga bisa saling suka di sana, saling benci juga ada gitu kan. Walau waktu itu kan masih labil-labilnya, jadi kalau OMK itu kan mudah baper, jadi sedikit-sedikit bawa perasaan gitu ya. Jadi di situ saya belajar artinya saling suka, saling benci, lalu juga ya macam-macam lah. Akhirnya kami belajar ada jatuh bangunnya juga ketika mulai sepi, lalu muncul anggota baru, ganti anggotanya silih berganti, datang dan pergi begitu. Tapi akhirnya ada juga yang tetap bertahan begitu. Jadi ada beberapa orang yang kami anggap itu ya tetap bertahan dari awal pertemuan kami itu sampai sekarang, bisa dibilang. Karena beberapa orang inilah yang akhirnya sampai sekarang itu masih bisa
menjalin komunikasi begitu. Sampai rencananya itu sebetulnya tanggal 15 itu mau ada reunian gitu, kumpul-kumpul dengan teman-teman OFK, teman-teman orang ke wilayah ini. Jadi ya di situ kami betul-betul menjadi saudara. Ketika misalnya ada satu yang sakit, kami mengunjungi. Lalu ketika ada yang rumahnya hampir kebakaran, kami mengunjungi. Lalu ada yang misalnya keluarganya bermasalah, kami tetap saling membantu gitu. Dan di situ saya merasa bahwa justru dengan kerumitan segala pertengkaran yang ada, segala keributan yang ada, dan segala cerita yang ada, itu yang membuat kami bisa bertahan juga sebagai saudara sampai sekarang gitu. Dan itu yang membentuk saya yang awalnya sangat-sangat individual, lalu bisa mulai mengenal apa artinya komunitas dan persaudaraan, bagaimana kami saling berbagi. Dan di situ juga saya belajar bahwa sabda Tuhan itu akhirnya juga yang bisa membentuk kami, membentuk persaudaraan itu gitu. Bukan hanya hubungan darah saja, tapi Tuhan itu bisa membentuk persaudaraan, sebuah komunitas itu dari sabdanya saja gitu. Waktu itu yang kami hanya mulai dengan sharing-sharing yang tidak jelas begitu, hanya asal membuka kitab suci, tapi sampai bisa seperti sekarang, bisa saling mendukung begitu. Itu menurut saya adalah sebuah keluarga buat saya. Mereka adalah keluarga kedua untuk saya. Makanya kalau misalnya teman-teman yang lain misalnya dalam doa itu sering menyebutkan saudara-saudaranya, saya lebih banyak menyebutkan sahabat-sahabat saya, sahabat-sahabat OFK. Karena bagi saya ya mereka inilah saudara saya yang anak tunggal gitu ya. Jadi bagi saya itu mereka sudah seperti keluarga sendiri begitu. Jadi yang awalnya dulu ada saling suka atau saling benci, itu kemudian sekarang ini nggak jadi terlalu berarti lagi ya, karena bagi kami masing-masing semua sudah saling menganggap sebagai keluarga. Jadi mereka juga sudah masing-masing sudah berkeluarga, kebanyakan sudah punya anak. Ada juga yang harus pergi misalnya keluar negeri atau keluar kota, ada yang di Amerika. Sekarang Teddy ini ada di Amerika. Lalu Richard juga saya kurang tahu sekarang ada di mana. Jadi memang sudah mulai berpisah, punya jalan hidupnya masing-masing. Tapi bagaimanapun juga kami masih bisa tetap tetap berkomunikasi, tetap menjalin hubungan. Jadi waktu masuk Xaverian itu yang salah satu hal yang membuat saya agak sedih adalah bahwa saya tidak bisa menghadiri event-event spesial mereka ketika mereka menikah. Itu kebanyakan menikah setelah saya masuk Xaverian. Jadi waktu mereka menikah itu saya nggak bisa hadir gitu. Jadi saya bersyukur waktu itu ketika liburan Pranovis itu kebetulan, jadi saya juga nggak tahu bagaimana ceritanya. Jadi ketika saya pulang ternyata di rumah saya sudah ada undangan, dan ketika saya buka untuk undangannya ternyata dari
teman OMK saya begitu. Waktu itu dia mengundang mama saya lah, karena mama saya juga kan aktif di lingkungan dari Galaya. Jadi kebetulan saya akhirnya bisa menghadiri salah satu acara pernikahannya dari salah satu teman saya, dan menurut saya itu menjadi, waktu itu saya sangat bersyukur dan saya merasa itu menjadi sebuah berkat Tuhan juga untuk saya, supaya waktu itu lebih bersemangat begitu. Dan akhirnya ya sampai sekarang ketika mereka ada yang sudah punya 2 anak, 1 anak, ya kami masih bisa tetap berkomunikasi begitu. Dan mereka ini yang menjadi keluarga dan membentuk saya yang adanya sekarang ini ya karena dukungan mereka, karena adanya mereka begitu. Jadi seperti yang ada di dalam Injil itu ya, yang saya pilih hari ini, pelajaran utama yang saya dapatkan dalam kegiatan ini ya bahwa rasa berbahagia itu tidak hanya dimiliki oleh orang-orang yang punya hubungan darah dengan Yesus gitu ya. Ketika dikatakan berbahagialah ibu yang menyusui engkau, Yesus menjawab bahwa mereka yang berbahagia adalah mereka yang mendengarkan sabda Tuhan. Artinya hubungan darah itu memang penting, tapi lebih dari itu bahwa persaudaraan itu bisa terbentuk tanpa adanya hubungan darah atau tanpa adanya status kekeluargaan langsung gitu. Dan di sini di komunitas Xaverian ini saya berusaha untuk belajar membangun persaudaraan itu. Bagaimana di luar hubungan darah saya berusaha semoga saya bisa lebih menjadi saudara untuk teman-teman semua, dan semoga kita bisa terus-menerus tetap berkomunikasi dan menjadi keluarga seperti yang dicita-citakan oleh Prof. Bapak pendiri kita. Mungkin itu dari saya.